Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, baiklah para peserta didik semuanya. Sebelum saya memberikan materi penguatan pendidikan karakter ini, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Dr. Andes Haji Sumanto MPD sebagai guru BK di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang dan sekaligus sebagai koordinator BK sejak tahun 2004 sampai sekarang. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana kita diberi kekuatan untuk mengadakan masa orientasi pengenal lingkungan sekolah ini. Materi saya kesempatan ini adalah PPK yang biasa disebut dengan penguatan pendidikan karakter. Terlebih dahulu akan saya sampaikan apa itu PPK, atau definisi dari PPK adalah gerakan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan Gerakan Nasional Revolusi Mental atau sering disingkat dengan istilah GNRM. Baiklah, selanjutnya, apa itu urgensinya? Mengapa diadakan PPK? Yang pertama adalah untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, menuju generasi emas 2045 dengan dibekali keterampilan abad 21 yang intinya adalah meningkatkan kualitas karakter. Di dalamnya adalah pertama literasi dasar, kedua adalah kompetensi 4C. Apa saja itu 4C? Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini perlu menjadikan catatan buat anak-anakku semuanya, calon peserta didik SMA Negeri 13, tentang 4C ini yang nanti selanjutnya akan kalian pelajari dalam pembelajaran berikutnya tentang 4C ini. Baiklah, selanjutnya, apa yang mendasari diadakannya PPK tersebut, atau apa yang menjadi payung hukum PPK tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Pendidikan Nasional. Kemudian Agenda Nawacita Nomor 8 Trisakti RPJMN 2015 sampai 2019. Coba nanti kalian bisa cek di YouTube apa itu tentang rasionalisasi itu atau rasional itu. Selanjutnya, kita lihat bahwa semakin ke depan kita lihat begitu banyak tantangan yang menjadi tanggung jawab kita untuk menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah degradasi moral etika. Maka dari itu perlu kita pelajari lebih lanjut supaya kita sebagai generasi muda tidak tercemari oleh hal-hal yang tidak baik untuk melemahkan karakter kita. Baiklah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam nilai-nilai karakter tersebut, yaitu seperti tadi yang saya sampaikan adalah olah hati, olahraga, olah pikir, dan olah rasa. Yang semua itu kalau kita perhatikan, kita masukkan ke dalam nilai-nilai karakter, sebenarnya ada 18 nilai-nilai yang harus kita pelajari.
Di antaranya yaitu ada religius, toleransi, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari ke-18 tersebut terkristalisasi nilai-nilai tersebut dalam 5 karakter yang sangat ditekankan dalam kehidupan kita sebagai calon peserta didik di sekolah atau di SMP atau SMA, yaitu adalah religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Dari kelima hal tersebut itu perlu kita tekankan karena nilai-nilai itulah yang menjadi pokok dari inti karakter yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Baiklah, konsep dasar dari PPK yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama, fokus penguatan pendidikan karakter. Kemudian pendidikan berbasis kelas, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, dan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Dari pendidikan karakter yang kita laksanakan di sekolah, dari nilai-nilai religius harus kita mulai. Pertama, dari aktivitas siswa di sekolah harus menanamkan nilai-nilai keagamaan dengan diawali dengan contoh aktivitas kita sehari-hari, yaitu dengan melakukan doa sebelum melakukan kegiatan dan juga mengakhiri dengan doa. Kemudian nasionalisme. Sebenarnya nasionalisme ini bisa kita laksanakan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Prakteknya dengan membaca Pancasila atau mengibarkan bendera merah putih, juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib lainnya. Kemudian mandiri. Mandiri itu adalah sikap yang perlu kita kembangkan sebagai siswa untuk selalu bekerja atas diri kita sendiri. Contohnya, belajar untuk melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, tidak mencontek dalam segala pekerjaan atau ulangan di sekolah. Kemudian integritas. Kita harus memiliki integritas yang baik. Integritas ini termasuk dalam sebuah karakter yang harus dikembangkan oleh setiap siswa untuk menjadikan dirinya orang-orang yang memiliki kualitas. Kemudian tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan di sekolah. Ada perwujudan sebuah bentuk gotong royong yang di sini harus selalu dilaksanakan oleh kita sebagai siswa yang memiliki nilai-nilai sosial terhadap teman-teman di sekolah maupun kepada bapak ibu guru kita di tempat kita belajar. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebagai calon peserta didik di SMA Negeri 13 yang saya banggakan, untuk menutup acara PPK ini, sebelumnya saya berpesan juga sedikit memberikan motivasi, karena materi kita ada materi yang motivasi. Tetaplah bersemangat untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Jangan pernah putus asa. Begitu kalian masuk ke SMA 13, mulailah untuk belajar bersungguh-sungguh. Bapak bisa berikan beberapa contoh bahwa kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah selesai di SMA Negeri 13 ini, sebagian mereka sudah bekerja di beberapa lembaga. Ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi TNI Polri, ada yang menjadi pengacara, dan lain-lain. Saya yakin kalian pun juga bisa mengejar cita-cita itu sebagaimana yang sekarang kalian cita-citakan.
Kemudian beberapa kakak kelas kalian yang sekarang sudah menyelesaikan pendidikannya di SMA 13, beberapa bulan kemarin pengumuman mereka yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes itu ada lebih dari 22 siswa dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Itulah sebagai contoh bahwa mereka memiliki motivasi yang tinggi dan memiliki karakter yang luar biasa sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka bisa terlaksana. Untuk itu saya memberikan semangat kepada kalian semua untuk tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, putus asa. Terus punya mimpi, kejarlah mimpi setinggi-tingginya hingga kalian mencapainya. Jangan pernah putus asa, selalu berusaha dan berdoa. Insya Allah apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian cita-citakan akan menjadikan suatu perwujudan bahwa kalian mampu menunjukkan sebuah prestasi yang luar biasa demi masa depan kalian sendiri dan demi orang tua kalian yang merupakan harapan dari semua orang tua terhadap kalian semua. Baiklah, untuk itu sebelum saya tutup materi PPK ini, akan saya tutup dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.